Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Masih semangat ya, Bapak? Alhamdulillah. Meskipun hari puasa harus tetap semangat. Ya, jadi puasa itu bawaannya bukan lemes gitu ya. Ya, semangat insyaallah. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan fikih ya. Kemarin rukun salat yang ke-6 ya. Yaitu tumakninah ketika ruku. Ya. Kita lanjutkan, bismillah. Qala al-musannifu rahimahullah. Was-sadisu at-tuma'ninatu wa hiya as-sukunu ba'da harakatin fihi ay ar-ruku'. Wal musannifu yaj'alu tuma'ninata fil arkani ruknan mustaqillan. Wa masya 'alaihi an-Nawawi fi at-tahqiq wa ghairi al-musannif yaj'alu hay'atan tabi'atan lil arkan. Nah, jadi terkait tumaknina kemarin maknanya adalah diam setelah bergerak ketika kita rukuk, sebagaimana hadis di dalam hadis al-musi'u salatuhu, di mana beliau mengatakan summarka hatta tatma'inna raki'an, ruku kemudian tumakninalah ketika ruku. Nah, yang dimaksud tumaknina itu diam setelah gerak. Nah, sehingga ini harus kita perhatikan. Ini tidak disebutkan tentang bacaan secara lengkap di sini ya, yang dibaca itu apa. Tapi ini tentang masih terkait bentuknya, hay'ah atau posisi tubuh kita ketika sholat. Jadi tumakninah ketika ruku as-sukunu ba'da harakah. Ketika ruku, maka setelah sampai posisi ruku barulah masuk ranah tumakninah itu kalau sudah as-sukunu ba'da harakah. Kalau geraknya itu sudah selesai nih ke posisi ruku, maka disitulah dimulai tumakninah. Minimal kemarin adalah tasbihah, membaca subhana rabbiyal azimi. Nah, itu minimal. Tapi harus hitungan awalnya itu setelah harakahnya selesai, gerakannya selesai. Nah, sehingga ini harus kita perhatikan. Nah, yang membedakan tentang jumlah rukun di dalam sholat atau di dalam sholat itu adalah sebagian ulama di sini disebutkan menjadikan rukun itu adalah menjadikan tumakninah itu adalah ruknun mustaqillun. Dia adalah rukun yang terpisah, berdiri sendiri. Sehingga rukun dalam salat itu ada beberapa sekian, ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan sekian gitu. Itu perbedaannya diantaranya adalah ini. Karena sebagian itu mengkategorikan tumakninah adalah rukunun mustaqillun. Dia rukun yang terpisah. Yang kedua, seperti pendapat Imam An-Nawawi yang dia termasuk ulama madhab Syafi'i, mengatakan bahwa kalau Imam Nawawi dia berpendapat bahwa tumakninah adalah rukun yang terpisah. Rukun yang terpisah. Artinya jika seseorang dia tidak memenuhi rukun ini, maka sholatnya dianggap tidak sempurna, batal gitu ya. Maka kemarin kita sertakan hadis yang sebenarnya itu menggugah kita, harusnya melecut kita supaya kita tidak lalai ketika sholat. Yang ada seseorang yang dia yusolli sab'ina sanatan, sholat 70 tahun, namun tidak fala tuqbalu sholatuhu, sholatnya tidak diterima. Kenapa?
Karena dia rukuknya sempurna tapi sujudnya tidak sempurna. Sujudnya sempurna, rukuknya tidak sempurna karena tidak ada tumak ninah. Nah gitu. Nah di sini Imam An-Nawawi berpendapat bahwa tumak ninah itu rukun yang tersendiri. Nah, tapi yang lainnya berpendapat bahwa dia adalah hay'atun tabi'atun lil arkan. Hay'ah posisi kondisi yang dia mengikuti rukun. Kalau ruku berarti harus ada hay'ah tumak ninahnya. Yang rukunnya itu adalah rukunnya, tapi tumak ninahnya adalah posisi yang mengikutinya. Nah, tapi setidaknya itu sebenarnya satu kesatuan, satu paket. Kalau ruku berarti harus ada tumak ninah. Kalau sujud berarti harus ada tumak ninah. Duduk di antara dua sujud harus ada tumak ninah. Karena itu satu paket yang tidak terpisahkan. Ini hanya beda pengkategorian saja, tapi maknanya sama. Jadi dua-duanya itu harus dilakukan. Wasabi, dan yang ketujuh, ar-raf'u minar ruku, berdiri dari atau mengangkat berdiri dari ruku, wal i'tidalu qa'iman. Kemudian al-i'tidal yaitu berdiri qa'iman, ya tegak, ala hay'atil lati kana 'alaiha qabla ruku'ihi, sebagaimana posisi ketika dia sebelum ruku, min qiyamin, dari orang yang berdiri, qadirin, yang dia mampu, wa qu'udin ajizin 'anil qiyam, atau jika dia hay'ah sebelum rukuknya dia tidak mampu berdiri, berarti dia kembali ke posisi semula. Misalkan dia sholatnya sambil duduk, maka dia kembali ke posisi awal sebelum dia rukuk, berarti duduk lagi. Ajizin 'anil qiyam, yang dia tidak mampu berdiri. Itu maksudnya. Jadi itu yang dimaksud i'tidal adalah kembali ke posisi semula sebelum dia ruku. Tergantung. Kalau sebelumnya dia adalah berdiri, maka kembali berdiri. Kalau sebelumnya dia duduk karena dia tidak mampu berdiri, berarti dia duduk lagi. Wathaminu, kemudian rukun yang keenam, at-tuma'ninatu fihi ay al-i'tidal. Tuma'ninah, tenang, diam setelah harokat ketika i'tidal. Nah, jadi harus tenang dulu. Jadi i'tidal pun harus tumakninah. Wattasi', dan yang ke-9. Nah, ini yang ke-9. Ini pembahasannya cukup ada beberapa hadis yang nanti kita sertakan. Yang ke-9 adalah as-sujudu marrataini fi kulli raq'atin. Sujud sebanyak 2 kali dalam setiap rakaat. Kemarin yang namanya ruku kita sampaikan lughatan wastilahan atau syara'an, ya, bahwa memiringkan sedikit itu sudah masuk kategori ruku. Nah sekarang yang sujud secara bahasa itu adalah al-khudu' wa tadallul. Khudu' itu merendahkan hati, wa tadallul itu merendahkan, sama artinya, merendahkan diri, merendahkan hati. Jadi sujud secara bahasa seperti itu. Nah, secara istilah yang namanya sujud minimal ini syar'an, wad'u ba'dil jubhati maksufatan 'alal ardi aw ghairiha minal musalli, yaitu meletakkan sebagian kening, sebagian, itu syar'an. Itu minimal yang dimaksud sujud, meletakkan sebagian kening yang terbuka seperti ini, tidak tertutup, tidak terhalangi, alal ardi, di atas lantai, di atas tanah, atau yang selainnya, minal musolli, dari orang yang sholat, dari orang yang sholat. Jadi kalau ada orang, dia misalkan tangannya diikat ke belakang, kemudian kepalanya, keningnya itu menempel ke lantai dalam posisi tangan terikat ke belakang, dan dia bersandar dengan lututnya, kakinya juga diangkat bagian belakangnya, ujung kakinya, telapak kakinya, maka itu sudah masuk kategori sujud.
al-aqal, minimal, gitu ya. Nah, misalkan kaki belakang diangkat, tangannya ditaruh di punggung seperti itu sudah masuk dalam kategori sujud. Dalilnya apa? Dalilnya adalah riwayat Ibnu Hibban. Nah, ini nanti yang mendasari perbedaan ulama ini, ya. Perbedaan ulama bahwa meletakkan tangan itu wajib atau tidak, kemudian kakinya wajib atau tidak. Karena memang hadisnya enggak cuma satu, ada beberapa hadis yang terkait masalah sujud. Di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajadta," jika Anda itu sujud, "famakin jabhataka," kokohkan keningmu, "wala tangkuru naqron," janganlah kalian mematuk seperti ayam yang memakan. Tok, nah gitu ya, cepet banget. Jadi makin itu kokohkan dulu, letakkan sampai betul-betul tenang. Nanti makin itu kategorinya itu ke dalam makna bagaimana kita mengukurnya gitu ya. Mengukur tamkinul jubah 'alal ardi gitu, meletakkan kening ke lantai itu bagaimana kita mengukurnya bahwa itu sudah kokoh. Nah, itu nanti disebutkan di sini. Nah, di dalam hadis ini riwayat Ibnu Hibban disebutkan Nabi hanya bersabda, "Kalau Anda sujud, famakin jabhataka," kokohkan keningmu. Hanya menyebutkan satu ini saja, kening. Gitu. Maka minimal ketika orang dia tangannya diangkat ke atas, kemudian kaki belakang juga di atas, dalam posisi dia seperti itu sudah masuk kategori sujud, minimal sujud. Kemudian hadis Khabbab Ibnul Arad, riwayat Imam Al-Baihaqi bisanadin sahihin, sanadnya sahih, dan riwayat Imam Muslim tapi dengan redaksi sedikit berbeda. Disebutkan di situ kata Khabbab, "Syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam harrar ramdai." Kami mengadukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tentang panasnya kerikil, panasnya pasir. Harra itu panas, ramda itu pasir. Sehingga Ramadan ini adalah musim yang panas. Kalau di sana di timur tengah, Ramadan itu disebut Ramadan karena harur ramda, panas, pasirnya itu panas, terik, matahari lumayan, luar biasa. Fi jibahina wa akfina, di kening dan di telapak tangan kami. Ya, jadi kami mengadukan, ya Rasulullah, kalau sholat ini, sholat khususnya sholat duhur ya, sholat duhur ini kami merasakan panas di kening sama di telapak tangan. Falam yusikna, alam yazal sakwana. Tapi Nabi SAW bergeming, tidak merespon tentang aduan kami, kata Khabbab. Ya, kata Khabbab. Nah, di sini disebutkan bahwa sahabat Al-Khabbab ibn Al-Arad ini, dia ketika sujud itu meletakkan ininya, jibahana. Ya, jibahana. Nah, ini minimal sujud. Kemudian sujud yang sempurna, wa akmalu sujud, adalah wad'u jami'il yadaini, kedua tangan, meletakkan kedua telapak tangan, wa rukbataini, kedua lututnya, wal qadamaini, dan kedua kakinya, wal jubhatu ma'al anfi, dan kening disertai hidungnya. Nah, gitu nggih, Pak. Jadi ada 8, yaitu kedua tangan, kedua lutut, kedua kaki, sudah berapa? 6. Kening 7, hidung 8. Itu sujud yang paling sempurna. Ya, sujud yang paling sempurna. Nah, itu makna sujud ya, makna sujud secara lugha dan secara istilah, dan ini hukumnya adalah wajib di dalam salat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj, ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu, ruku dan sujudlah kalian. Dalil yang kedua adalah muwadzabatun nabi li muwadzabatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ke perbuatan Nabi yang terus menerus. Nabi kalau sholat ada sujudnya, itu adalah perbuatan Nabi, fi'lun Nabi, dan itu dilakukan terus. Berarti sujud hukumnya wajib karena Nabi tidak pernah meninggalkan sujud. Kemudian perintah Nabi SAW kepada orang yang sholatnya salah,
di mana beliau mengatakan summasjud, kemudian sujudlah Anda hatta tatma'inna sajidan, sampai sujudnya itu kokoh tenang. Summarfa' hatta tatma'inna jalisan, kemudian bangunlah dari sujudnya untuk duduk di antara dua sujud sampai hatta tatma'inna jalisan, tenang ketika duduk di antara dua sujudnya. Summasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujud lagi sampai sujudnya itu tenang. Kemudian dalil yang keempat adalah al-ijma'. Ijma', ya, umat ini sudah ijma' tentang wajibnya sujud. Nah, kenapa sujudnya harus 2 kali? Nah, ini adalah amrun ta'abbudi. Ini amrun ta'abbudi. Ini adalah perkara yang ghairu aqli, yang tidak bisa diakal, tidak bisa dicerna secara logika, secara nalar. Jadi ini adalah memang perintah ibadah saja, perintah dari Allah. Ada yang bisa dicari hikmahnya, ada yang tidak. Maka ini adalah ikhtibar, sebagai ujian kepada kita taat apa enggak kepada Allah. Ya udah, kalau sholat setiap rakaat kita diperintahkan 2 sujud, ya 2 sujud. Meskipun misalkan sekarang ada penemuan misalkan secara medis, orang kalau sujud itu menyehatkan luar biasa, karena seluruh darah-darah itu akan masuk ke dalam otak, ya, sehingga otaknya menjadi bersih dan dia tidak akan mudah terkena stroke misalkan. Nah, itu secara medis. Maka sujud yang lama itu kalau dari aspek medis itu diakui bagus. Nah, tapi kemudian kalau logika kita ikut berkontribusi, ikut campur tangan, wah, enaknya biar sehat juga sujudnya 4 kali lah gitu setiap rakaat gitu kan. Nah, itu nggak boleh. Ini amrun ta'abbudi, perkara yang perintah dari Allah. Kalau setiap rakaat 2 kali saja, nggak boleh lebih dari itu. Atau misalkan 1 aja, 2 kan sudah bentuknya sama, sujud sama, bacaannya sama, posisinya sama, bentuknya sama, ngapain banyak-banyak? Kalau terlalu banyak ini ya labs gitu aja, apa, sia-sia, sekali saja. Nah, itu juga nggak boleh. Ini amrun ta'abbudi. Ya, amrun ta'abbudi adalah perkara yang ibadah dari Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sujud ini adalah sebuah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak boleh sujud kepada selainnya. Karena itu menunjukkan posisi yang paling hina. Dalam dunia manusia pun demikian. Seorang budak, seorang hamba sahaya, seorang rakyat jelata ketika kepada tuannya, dia akan merunduk-runduk dan dia akan dalam posisi yang paling hina ketika meminta adalah dalam keadaan sujud. Di depan raja itu ya banyak ilustrasi itulah, mungkin dalam video-video pendek atau apa misalkan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasjudu lillahi la tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Janganlah kalian sujud kepada matahari, kepada bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Sujudlah kepada yang telah menciptakan keduanya. Maka termasuk dalam hari ini yang perlu kita sampaikan, kita kasih koreksi, meskipun ini kejadiannya tidak banyak, Pak, Ibu nggih. Ada orang yang misalkan habis berdoa gitu. Berdoa, selesai berdoa, kemudian dia sujud. Nah, gitu sujud. Itu enggak perlu, itu enggak boleh. Karena sujud itu ta'abbudi. Sujud itu adalah ibadah. Hanya bisa dilakukan ketika seseorang sholat saja. Pernah melihat, Pak? Ya gitu ya, selesai berdoa, kemudian dia mau pergi, sujud lagi. Ya. Maka itu tidak perlu dilakukan. Memang dalam sebuah hadis disebutkan, Nabi SAW mengatakan beliau SAW, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Posisi terdekat seorang hamba dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia sujud. Fa'aksiru fihi doa, maka perbanyaklah doa di dalamnya. Yang dimaksud itu adalah sujud di dalam sholat, bukan kemudian dia setelah mau ada hajat tertentu kemudian dia sujud, ya, kemudian pergi. Enggak, yang dimaksud itu adalah sujud ketika sholat. Perbanyak doa ketika itu boleh? Boleh. Ya, perbanyak doa dengan bahasa Arab tentunya, karena sholat tidak boleh dengan selain bahasa Arab. Tapi kalau sholatnya
sendirian. Kalau menjadi imam ya jangan lama-lama, kasihan gitu Pak. Nah, nanti makmumnya bingung malah, ini sholatnya lama banget sujudnya, dikirain meninggal imamnya, gitu. Jadi kalau sendirian misalkan sholat tahajud, sholat duha, atau sholat sunnah yang lainnya, jenengan mau sujud yang lama gitu, silahkan, nggak apa-apa, bagus. Bahkan hikmahnya dari aspek medis itu luar biasa. Yang dibaca apa? Ya baca bacaan sujud selesai, fa'aksiru fihi doa, perbanyak doa di situ. Doa apa saja boleh, termasuk doa yang redaksinya dari Al-Quran boleh ya. Nah itu adalah posisi terdekat seorang hamba kepada Rabbnya, dan itu tidak boleh dilakukan di luar selain itu, selain sholat. Nah, sehingga kalau ada yang pernah melakukan ini, maka itu perlu dikoreksi ya, tidak perlu itu dilakukan lagi. Di sini juga disebutkan wa aqalluhu mubasharatu ba'di jubhatil musalli mawdi'a sujudihi minal ardi aw ghairiha wa akmaluha an yukabbira lihawiyyihi lisujudi bila raf'i yadayhi wa yada'u rukbatayhi thumma yadayhi thumma jubhatahu wa anfahu. Nah, di sini ditegaskan juga bahwa sujud yang paling sempurna itu adalah dengan diawali membaca takbir Allahu Akbar lihawiyihi atau lihuwiyihi, yaitu ketika dia turun, lisujudi untuk sujud, bila raf'i yadaihi, jadi kalau mau sujud tidak mengangkat kedua tangan, langsung turun ya, langsung turun. Wa yad'u rukbatayhi thumma yadayhi thumma jubhatahu wa anfa'u, dan meletakkan kedua lututnya, summa, kemudian kedua tangannya, summa, kemudian keningnya, wa anfahu, dan hidungnya. Nah, ini menarik. Pernyataan musannif di sini dengan mengatakan wa yad'u rukbatayhi, thumma yadayhi, thumma jubhatahu wa anfahu, ini adalah kesimpulan beliau, pendapat beliau, pendapat Syafi'iyah, bahwa ketika sujud itu dahulukan kedua lututnya ya, baru kemudian tangannya, kemudian kepalanya. Ya di sini. Karena nanti kalau mau sujud itu kan ada dua cara yang sering Anda lihat. Ada yang lututnya dulu, ada yang tangannya dulu. Kira-kira yang mana ini? Dasarnya apa? Ya kan? Maka di sini penyebutan wa yad'u rukbatayhi, kedua tangannya, meletakkan kedua lututnya, berarti lututnya dulu. Ini pendapat yang dipilih di kitab ini. Jadi kalau mau sujud, lututnya dulu, baru kemudian summa yadaihi, kemudian tangannya, kemudian baru kepalanya, kening dan hidungnya. Nggih Pak, paham nggih? Jenengan selama ini yang mana Pak? Tangan dulu. Yang lain lutut dulu. Dua-duanya boleh. Yang tidak boleh kepala dulu. Terjun ya Pak, ntar bangun dari sujud jendol di sini. Nah, saya bacakan hadisnya. Ini untuk pengetahuan. Enaknya kalau duduk di depan sini Pak, saya juga harus belajar nih. Kalau nggak belajar ini nggak boleh, ini amanah ilmiah ini ya, saya harus belajar nih. Kalau nggak belajar gimana? Jenengan belajar, saya belajar, sama-sama belajar, cuma beda aja duduknya gitu ya. Nah, kalau pengen nggak ngantuk, jenengan di sini, saya di sono. Coba aja Pak nggak ngantuk. Ada yang lemes sampai dipijitin gitu. Rangka seneka dinasiki. Kan puasa. Kan puasa, iya. Ya insyaallah Pak Haji ya. Nanti Syawal dirapel. Ini yang kemarin Ramadan tidak. Nah, insyaallah. Saya enggak ngompor-ngomporin. Bisa jadi Pak Haji berubah pikiran. Bagus juga gitu. Ya. Hadis yang pertama.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu hadis riwayat Wa'il ibn Hujr. Beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullahi, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti saksinya sahabat, yang melakukan siapa? Nabi, Rasul. Idza sajada, apabila beliau sujud, wada'a rukbataihi, meletakkan kedua lututnya, qabla yadaihi, sebelum kedua tangannya. Ini yang disaksikan oleh Wa'il bin Hujr. Wa idza nahadha, kalau Nabi itu bangkit, ya, berarti kan di sujud yang kedua, bangkit berdiri maksudnya. Rafa'a yadaihi, beliau mengangkat kedua tangannya, qabla rukbataihi, sebelum kedua lututnya. Karena kalau bangkit mau berdiri bisa juga lutut dulu sebelum tangannya. Tapi kalau berdiri beliau mengangkat tangan dulu sebelum lututnya. Rawahul khamsah ila Ahmad. Rawahul khamsah ini riwayat 5. Ini biasanya dalam ilmu mustalah disebutkan, ya. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi, An-Nasai, kemudian Ibnu Majah. Ya, misalkan rawahu al-khamsah berarti 5 ini. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah misalkan. Ya, itu istilah saja. Ya, di sini rawahul khamsah ila Ahmad, diriwayatkan oleh 5 imam kecuali Imam Ahmad. Hadis yang kedua, hadis Ibnu Abbas. Kata beliau, Nabi SAW bersabda, idza sajada ahadukum, jika kalian sujud, fala yabruku kama yabrukul ba'ir, janganlah kalian menderum seperti menderumnya, janganlah kalian turun seperti menderumnya onta. Wal yadha' yadayhi thumma rukbatayhi, letakkan tangan dulu kemudian baru kedua lututnya. Riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya. Nah, dua hadis ini kan kontradiksi. Namanya ini hadis ittirab. Ittirab itu bahasa aslinya itu goyang seperti ini, ittirab, tidak jelas, tidak tentu, ya. Jadi yang benar tangan dulu kemudian lutut, apa lutut dulu kemudian tangan, ittirab ini. Jadi tidak tenang. Nah, karena para ulama kemudian menyimpulkan, karena ini ittirab itu tidak jelas yang mana yang benar, yang sabit gitu kan. Maka sebagian mengatakan, oh saya pilih yang ini. Sebagian mengatakan, oh saya merojikan, menguatkan yang ini. Sebagian yang lain mengatakan dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Nah, yang menjadi permasalahan adalah di hadis Ibnu Abbas itu. Karena Nabi di sini mempermisalkan, janganlah kalian sujud seperti halnya kalau unta itu mau menderum. Yang menjadi pertanyaan kita, unta itu kalau mau menderum seperti apa? Pernah lihat, Pak? Belum ya? Saya juga belum pernah lihat. Hah? Anta, adanya di sini ente. Yang pernah ke sana berarti Timur Tengah pernah lihat onta, ya, onta. Menderumnya onta. Ada yang menyebutkan, ya, di beberapa kitab disebutkan bahwa onta, jadi dari aspek ini diteliti lutut onta itu yang depan atau yang belakang, gitu ya. Makanya itu onta itu kalau mau menderum yang mana dulu gitu kan. Dan bagaimana cara menderumnya. Nah kemudian, oh bukan lututnya, tangannya. Jadi kan ada kaki depan, kaki belakang. Nah di sini Nabi, jika kalian turun untuk sujud, maka janganlah seperti menderumnya onta. Berarti dipermisalkan bahwa ada tangan, ada kaki. Nah bagian depan apakah dianggap itu sebagai tangan, kemudian bagian belakang sebagai kaki dari onta, atau sebaliknya seperti itu. Maka di sini yang menjadi syahid yang dijelaskan oleh para ulama bahwa titik permasalahannya bukan pada keempat kakinya, bukan di situ. Ya. Bukan bahwa ketika mau turun, mau menderum onta itu melipatkan misalkan kaki depan dulu, kemudian baru belakang, ngabruk gitu ya, baru belakangnya digabrukan gitu. Atau kemudian ketika turun kaki belakang dulu, kemudian baru depan. Ya.
Katanya dua-duanya pernah dilakukan oleh onta. Lalu yang dimaksud oleh Nabi, jika kalian mau sujud jangan seperti onta mau menderum. Maksudnya bagaimana? Nah, kemudian yang lain mengatakan bahwa bukan di situ, tapi di letak kepalanya. Jadi onta kalau mau menderum itu pasti merendahkan kepala terlebih dahulu sebelum badannya. Seperti ini, merendahkan dulu, baru kemudian melipat kaki depan, baru yang belakang. Atau kalau yang belakang dulu, kepalanya diturunkan dulu, kemudian kaki belakang dilipat, baru kaki depan. Dua-duanya pernah dilakukan. Tapi yang tidak keliru itu adalah onta meletakkan kepalanya terlebih dahulu. Nah, coba dikoreksi, saya belum lihat di YouTube yang gambar aslinya gitu ya, filmnya itu. Kalau onta mau menderum seperti apa? Ya. Nah, tapi yang dijelaskan oleh para ulama demikian. Sehingga yang dimaksud janganlah kalian ketika mau sujud menderumnya seperti onta. Yang dimaksud adalah jangan meletakkan kepalanya dulu, artinya menurunkan kepalanya dulu, baru kemudian meletakkan tangan, baru kemudian lutut, atau sebaliknya yang milih lutut dulu baru kemudian tangan. Yang penting jangan kepalanya dulu. Ya, apa bahasanya Pak? Jengking dulu ya. Jengking disit, nembe tangan disukna gitu loh. Ya, jangan kepalanya dulu. Itu yang nggak boleh. Artinya menurunkan kepala dulu, baru kemudian tangan ditaruh. Wallahu a'lam. Ini ya bagi orang, mohon maaf, yang badannya obesitas gitu ya. Itu kira-kira yang paling mudah seperti apa? Ya. Hah? Kaki dulu ya, kaki dulu. Kalau tangan dulu gelimpang, gelundung gitu loh, kasihan. Nggak ada ininya, penahannya. Ya. Yang jelas di sini kemudian disimpulkan jalan tengahnya dua-duanya boleh. Dua-duanya diperbolehkan, tapi yang lebih ini apa namanya? Di sini yang dipilih oleh Syafi'iyah itu adalah lututnya terlebih dahulu, karena di sini disebutkan wa yad'u rukbatayhi tsumma yadayhi. Ini menunjukkan pendapat yang dipilih. Berarti dia lebih menguatkan pendapat Ibnu Abbas, hadis Ibnu Abbas, dan yang dimaksud fala yabruku kama yabrukul ba'ir adalah menurunkan kepalanya terlebih dahulu. Ya, jadi dua-duanya boleh, Pak. Ya, insyaallah tidak masalah. Kemudian saya tambahkan sebelum masuk tumakninah. Tinggal 5 menit. Ketika sujud. Ya, ketika sujud tadi kan akmaluha, yang paling sempurna itu adalah ketujuh anggota itu, ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan, hadis siapa ya? Hadis Ibnu Abbas. Kata beliau, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Aku diperintahkan oleh Nabi untuk sujud di atas 7 tulang. Ala jabhati, di atas kening, wa asyara biyadihi ala anfihi. Lalu Nabi mengisyaratkan kepada ininya, ya. Jadi bahasa kitanya sujud di atas 7 tulang. Ya. Yaitu apa namanya, kening sambil mengisyaratkan hidungnya. Berarti hidung masuk ke dalam kening ya. Maksudnya satu kesatuan, satu hitungan gitu ya, satu hitungan. Jadi kalau mengatakan jubha berarti otomatis hidungnya ikut. Nah, kemudian yang kedua, ala wal yadaini, kedua tangannya, warukbataini kedua lututnya, wal qadamaini kedua kakinya, muttafaqun alaih. Nah, kemudian hadis yang kedua, umirun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yasjudu ala sab'ati a'dha. Nabi sendiri yang diperintahkan. Nabi diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota tubuh. Wala yaqufu sya'ran wala thawban, dan tidak boleh menggulung rambut dan bajunya. Apa ini maksudnya? Baru disebutkan anggota yang 7 itu apa? Al-jubha, kening, wal yadaini kedua tangannya, warukbataini kedua lututnya, warijlaini kedua kakinya. Nah, di hadis yang kedua ini tidak disebutkan al-anf. Maka yang dimaksud al-jubha menurut hadis yang pertama, hidung masuk. Ya, jadi ketika Nabi mengatakan al-jubha, hidung masuk. Nah, berdasarkan ini maka ulama sedikit berbeda pendapat.
mengatakan kalau sujud maka hidung itu harus ikut. Syafi'iyah mengatakan jika hidungnya tidak ikut, maka dia tidak sujud di atas 7 anggota yang sempurna. Hukumnya makruh. Ya, jadi kalau hidungnya tidak nempel, jadi ketika meletakkan kepalanya, kening sama hidung harus nempel. Karena ada yang hanya meletakkan kening saja, hidungnya tidak nempel. Nah, itu ada khilaf di antara ulama. Yang tidak boleh itu adalah meletakkan hidung, kening tidak nempel. Para ulama mengatakan itu nggak boleh. Iya, itu disebutkan Pak di kitab-kitab ya. Itu nggak masuk, ya, karena ini kan nggak bisa untuk menopang gitu ya, menopang. Ya. Tapi kalau hanya meletakkan keningnya, hidung tidak boleh, itu masuk kategori sujud, dihukumi sah. Hukumnya sah sholatnya, tapi sebagian lain mengatakan tidak sempurna. Kalau mau sempurna ya harus 7 itu ya, plus hidung. Nah, karena di sini di hadis yang kedua hanya disebutkan al-jubhah, hidung tidak disebutkan. Hidung tidak disebutkan. Kemudian wala yakufu sya'ran wala thauban, ketika sujud itu tidak boleh menggulung rambut dan bajunya. Ya. Kenapa? Alasannya menurut para ulama itu adalah dzalika ala hayatil mutakabbir, itu adalah posisi orang yang sombong. Nah, jadi kalau Bapak habis wudu, misalkan digulung. Ini jangan buru-buru, misalkan mau sholat, jangan buru-buru. Mendengar imamnya sudah bi ni'mati rabbika fahaddits, ini masih digulung itu langsung ikut takbir Allahu Akbar. Nah, ini masuk kategori ini. Jangan menggulung lengan, baju termasuk seperti ini ya. Udah rapikan saja, ketinggalan 1 rakaat nggak apa-apa. Biasanya 4 rakaat ketinggalan. Ini 1 rakaat jangan buru-buru ya. Nggak apa-apa. Jadi rapikan dulu seperti itu. Biasanya gini, ini bentuk orang sombong nggak Pak? Ya. Secara umum ya, nantang gitu ya, nantang kayak gini. Ya itulah kurang lebih. Nah, itu nggak boleh ketika sholat. Nggak boleh dalam sholat. Sehingga kalau kita sudah selesai wudu, rapikan dulu baru kemudian sholat. Nah, meskipun tertinggal misalkan. Wala yakufu sya'ran, juga menggulung rambutnya. Para ulama menyebutkan ini bagi khusus kaum laki-laki. Karena kaum perempuan rata-rata rambutnya panjang. Maka kalau dia digulung, diikat itu nggak mengapa perempuan. Apalagi kalau dibiarkan terurai bisa jadi itu terlihat, padahal rambut itu masuk kategori aurat perempuan yang harus ditutupi. Ya, karena seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Kaki pun harus ditutupi ketika sholat, harus tertutup. Kalau dia agak pendek ya berarti harus pakai kaos kaki. Kalau agak panjang berarti harus dibiarkan ini tertutup telapak kakinya. Makanya rata-rata mukennah itu kan panjang karena untuk menutupi kaki. Nah, wala yakufu sya'ran ini khusus kaum laki-laki yang rambutnya panjang. Boleh, panjang boleh, tapi sebatas pundak ya. Panjang laki-laki rambutnya sebatas ini, boleh panjang. Zaman dulu banyak yang panjang. Apalagi di area-area yang panas Timur Tengah itu kan, maka rambutnya panjang untuk menghalangi debu dan panas dan seterusnya. Nah, kalau panjang maka tidak boleh diikat, khusus laki-laki ya, tidak boleh diikat. Karena ini dianggap halul mutakabbir, orang yang sombong, terikat di sini. Diikat. Nah, itu larangan khusus ketika sholat. Tidak boleh, baik itu ngikatnya sebelum sholat kemudian masuk sholat, atau dia ketika sholat ngikat kemudian sujud. Itu nggak boleh, ya, tidak boleh. Kenapa? Karena ini ada satu hadis yang menyebutkan, kata Nabi SAW, "Idza shalaita fala ta'qusu sya'raka." Jika kalian sholat janganlah diikat rambutnya, khusus laki-laki. Fa inna sya'raka yasjudu ma'aka, karena ketika Anda sujud, rambut itu ikut sujud. Walaka bikulli sya'ratin ajrun. Nah, ketika rambut ini terurai ketika sujud, ya, maka setiap helai rambutnya akan mendapatkan pahala. Wah, maksud tawakna lah rambutnya. Boleh, tapi kalau di sini ada peraturan nggak boleh panjang ya nggak boleh. Ya, kenapa? Al muslimu ala surutihim.
orang itu sesuai dengan akad yang dia buat, persyaratan perjanjian yang dibuat, selama syaratnya tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang halal. Kalau di sini Sari Gelas tidak boleh panjang rambutnya, harus rapi, maka harus ditaati. Boleh. Nah ini terakhir ya, untuk mungkin pekan depan masih pembahasan sujudnya ini, karena masih ada beberapa hadis yang perlu kita sampaikan. Ya. Nah, jika rambutnya itu panjang, ya, jika rambutnya panjang, dalam pendapat Syafi'iyah itu adalah kalau bagian saya bacakan di sini. Idza sajada ala mutassilin bihi katarfi kammihi at-tawili aw imamatihi jaza illam yataharrak biharakatihi. Jadi kalau kita sujud, kan tadi dalam teks hadisnya itu kan alal ardi gitu kan, kalau sujud itu harus di atas lantai. Ya, di atas lantai. Yang menjadikan seseorang tamakun kokoh, maka sujud di atas kasur nggak boleh, karena itu nggak kokoh, jadi goyang. Jika ketika sujud ada sesuatu yang menghalangi antara kening dengan tanah, dengan lantai, jika sesuatu itu adalah yang mutasil dengan orang yang salat musalli, dan ketika dia bergerak benda itu tidak ikut bergerak, maka itu boleh. Tapi ketika dia bergerak, benda tersebut ikut bergerak, maka ini hukumnya tidak boleh. Karena ketika dia bergerak, bendanya tidak bergerak, itu fi hukmil munfasal. Karena itu sesuatu yang dihukumi terpisah. Contoh misalkan, orang imamahnya panjang gitu ya, imamahnya panjang, disisain panjang di sini. Kemudian di sini ada beberapa pasir di lantai. Ketika mau sujud, sakit ini kan, kalau langsung ke pasir. Maka ujung dari imamahnya itu diletakkan untuk alas ketika sujud. Nah, maka dalam pandangan Syafi'iyah itu boleh ya untuk sujud. Kenapa? Karena ini sesuatu yang bersambung dengan dia, tapi ketika dia gerak, misalkan seperti ini, dia nggak ikut gerak, karena kan panjang. Nah, itu dihukumi al-munfasal, terpisah. Tapi kalau sesuatu yang dia mutasil dengan dia, ketika dia gerak ikut gerak, maka dia dihukumi muttasil, sehingga itu nggak boleh. Contoh misalkan seperti ini, saya gerak ke sini kan ikut ke sini, Pak Haji. Saya ke atas, dia ikut ke atas. Ketika dia sujud dengan dihalangi oleh benda yang ketika dia gerak ikut gerak, maka itu hukumnya tidak boleh. Nah, bukan orang nganggo peci kayak gitu, ya. Maka ini nggak boleh. Kenapa? Karena itu dia tidak sujud di atas al-jubha itu kan. Nabi kan diperintahkan untuk sujud di atas anggota tubuh, yaitu al-jubha. Jubhanya itu harus mengenai lantai. Nah, kalau seperti ini bukan jubah, bukan kening ini, karena ada penghalangnya, ada pemisahnya. Tapi kalau itu yang terpisah, bukan bagian dari ini, itu boleh. Ya. Misalkan di sini dalilnya adalah, ya, dalilnya itu adalah, misalkan, ya, terakhir ini. Saya biasanya kalau waktunya tinggal dikit buru-buru, Pak. Mbok jenengan juga buru-buru kusuwe temen. Misalkan ada salah seorang sahabat, ya, dia menceritakan, kunna nusalli ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi siddatil har. Kami salat bersama Rasulullah dalam keadaan terik matahari yang luar biasa. Fa idza lam yastati' ahaduna an yumakkina jubhatahu minal ardi. Kalau salah seorang di antara kami tidak mampu, tidak kuat untuk meletakkan keningnya di atas tanah, basata thawbahu. Nah, pakaian kan panjang-panjang gitu ya. Dia ngambil ujung pakaiannya, kemudian untuk naruh di depannya. Untuk sujud, fasajada alaihi, rawahul jamaah. Nah gitu kan, sujud di atas itu. Mengurangi panas, mengurangi sakit kerikil-kerikil. Makanya kita bersyukur ya, sholat di rumah, sholat di masjid, semuanya sudah lantainya luar biasa, nggak ada panas. Taraweh AC-nya mati dikit aja langsung gitu ya, nggak khusyuk. Zaman dulu luar biasa.
Kalau pengen tahu hakikatnya sekarang coba lihat musola-musola masjid-masjid di Marutinia, sekarang masih ada itu video-videonya. Bagaimana mereka Jumatan sholat di tengah gurun kayak gitu ya, di atas pantai langsung. Nah di sini disebutkan salah seorang di antara kami nggak kuat nih kalau panas, maka dia ngambil bajunya. Nah menurut Syafi'iyah itu dibawa ke dalam makna itu kalau ada udzur. Kalau tidak ada udzur maka nggak boleh. Dalam posisi normal maka ini tidak boleh ada yang menutupi antara kening dengan tanah. Ya, tapi syaratnya itu kalau dia ikut bergerak maka itu nggak boleh. Kalau dia bergerak benda tersebut tidak gerak meskipun dari bagian tubuh kita, pakaian misalkan yang panjang, maka itu tidak mengapa. Wallahu a'lam. Insyaallah kita sampaikan yang lain tentang pembahasan ini. Ya. Tapi untuk pendapat yang lain tentunya ya sebagian mengatakan boleh, ya mengatakan boleh. Ya. Makanya ini ya untuk hasanah ilmiah kita nanti kira-kira yang lebih menenangkan yang mana gitu ya, yang lebih menenangkan yang mana. Ya setidaknya kalau pakai peci kalau mau sholat ya untuk keluar dari khilaf seperti ini ya, seperti ini. Maka supaya ini langsung meletak ke lantai, keluar dari khilaf. Tapi jangan enggak pecian sekalian lah, enggak. Kita posisi yang terbaik kalau biasanya peci itu yang terbagus adalah hayah kita karena Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudzu zinatakum 'inda kulli masjid." Termasuk memakai peci, boleh itu yang memakai peci. Itu bagian dari perhiasan pakaian kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami, kita bisa mengamalkannya. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan inayahnya kepada kita bisa memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dan ini menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.